Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Dona di channel Sinau Bareng Abah Thoyib, yang seperti nama channelnya, yang mana kita di sini akan sinau bareng, sinau bersama dan belajar bersama. Jika ada salah dari saya, kalian konco-konco bisa membenarkan. Jika ada yang kurang, konco-konco bisa menambahkan. Dan kalau ada yang kurang cocok, mungkin konco-konco bisa memberi referensi yang lebih bagus atau mungkin pendapat yang lain di kolom komentar. Tapi seperti peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Biar kita saling kenal, monggo kita kenalan. Saya Mbak Dona dari Telatah, Jawa Timur, tepatnya di Tulungagung. Kalau konco-konco sendiri dari mana dan siapa namanya, monggo silahkan komen di kolom komentar biar kita tuh saling kenal dan saling sayang. Baik konco-konco, di video kali ini tak lain tak bukan pasti Mbak Dona akan bahas perihal weton ya, karena yang saya tahu atau saya pelajari itu memang sedikit babakan klinik perwetonan yang ya sedikit-sedikit saya tuh ngerti dan belajar, mau bertanya, dan saya di sini akan sharing bersama konco-konco apakah yang saya katakan seperti ini menurut konco-konco benar atau tidak, atau mungkin pengetahuan konco-konco yang lain tuh nggak seperti itu loh Mbak Dona. Monggo silakan dikoreksi ya. Baik, di sini saya akan membawakan membahas tentang beberapa weton sakral yang memiliki kekuatan yang sangat spiritual tingkat tinggi. Maaf kameranya agak baik. Nah, weton itu apa toh Mbak? Weton itu adalah pertemuan hari antara suatu weton itu adalah sesuatu yang didapatkan ketika si jabang bayi itu lahir, yang didapatkan dari pertemuan hari dan pasaran yang dijumlahkan bertemu neptunya, itulah disebut dengan weton. Dan weton sendiri sudah bisa dibuat patokan atau ramalan kehidupan seseorang dari sejabang bayi ini lahir, dari ramalan rezeki, asmara, watak, dan hal-hal yang lain, hari was, hari buruk, hari baiknya orang yang memiliki weton tersebut itu sudah digariskan di dalam primbon perwetonan. Jadi weton itu sangat penting buat orang Jawa ya, atau penganut budaya Jawa. Weton itu adalah suatu hal yang sangat penting karena menikah, berpergian, berjualan, mau melakukan apapun hal itu, yang terbaik itu menggunakan weton. Nah, dan di sini Mbak Dona akan bahas beberapa weton yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi atau ilmu yang paling sakral, atau biasanya tuh kayak weton yang memiliki keistimewaan yang tentang spiritual, seperti itu ya konco-konco. Baik, saya mohon konco-konco untuk menyimak dengan dengan lebih santai gitu ya, dan jangan di skip agar tidak terpotong info yang saya berikan buat konco-konco. Baik, yang pertama ada Rabu Pahing, Rabu 7 dan Pahing 9. Berarti neptunya 7 dan 9 bertemu 16. Nah, 16 itu merupakan weton yang tinggi ya, yang artinya menurut orang Jawa dipercaya menjadi sumber energi yang tinggi, sumber rezeki yang besar juga. Dan weton yang tinggi itu memang weton yang spesial, beberapa orang menganggapnya seperti itu. Dan paling sakral memiliki kesaktian yang luar biasa, pandai mengolah kemampuan, mengatur energi, mendapatkan kekuatan besar di bawah lakuning bumi ya. Karena weton Rabu Pahing ini memiliki naungan di bawah naungan lakuning bumi. Dan Rabu serta Pahing itu menciptakan dua kekuatan cakra, yaitu kekuatan antara gabungan Rabu dan Pahing itu mempunyai dua kekuatan, yaitu cakra dan jantung, yang artinya jantung itu sumber kehidupan, memiliki potensi besar turunnya wahyu kebahagiaan. Berarti Rabu Pahing ini selalu diselimuti hal-hal yang positif, orangnya tuh selalu bahagia seperti itu ya. Dan orang-orang di sekitarnya itu merasa bahagia ketika berada di samping Rabu Pahing. Tapi
tidak semua orang bisa menggunakan ini ya, tidak semua weton itu weton Rabu Pahing ini memiliki kekuatan spiritual, karena tergantung bagaimana weton ini terbentuk gitu. Bagaimana Rabu Pahing ini terbentuk dari kecilnya, dari kehidupannya. Apakah weton Rabu Pahing ini adalah orang yang baik, apakah orang yang buruk, apakah orang yang seperti apa, itu tuh tergantung ya. Tidak semua weton Rabu Pahing itu bisa memiliki ilmu spiritual yang tinggi, tergantung bagaimana ilmu Rabu atau weton Rabu Pahing ini dipahat ya. Ibaratnya sejak kecil, bagaimana sih dia tuh menjalankan pangupo jiwanya, bagaimana dia itu dididik, bagaimana dia itu berada di lingkungan seperti apa, seperti itu. Jadi tidak semua weton Rabu Pahing itu ilmunya spiritual tuh mendapatkan semua, tidak seperti itu ya. Tergantung bagaimana dia dipahat, dibentuk, dan membentuk dirinya tuh seperti apa ya. Karena ibaratkan sifatnya mungkin seperti raja ya. Karena raja itu banyak versi. Ada raja yang baik, raja buruk, raja pintar, raja bodoh, raja yang bijak, raja yang sakarpe dewe, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana sih si Rabu Pahing ini terbentuk orangnya sejak kecil, terutama ya, seperti itu. Baik, yang kedua yaitu ada Sabtu Kliwon, Sabtu 9 dan Kliwon 8. Jelas Neptunya ketemunya 17. Dan Sabtu Kliwon ini berada dalam naungan lakuning gunung, yang artinya dia itu tinggi, kuat, dan paling besar diantara lainnya. Intinya dia itu mempunyai jiwa yang besar, orangnya super agung, dan memiliki hati yang welas asih. Serta dia itu Sabtu Kliwon itu memiliki perpaduan cakra bumi dan cakra mahkota langit ya, yang artinya langit sendiri kan udah diartikan suatu hal yang paling tinggi ya. Langit itu udah paling tinggi, seperti itu. Jadi orang itu seperti orang yang berwibawa, bijak, baik, adil, seperti itu. Dan Sabtu Kliwon ini juga dapat berpotensi mendapatkan turunnya wahyu spiritual paku bumi yang bernaung pada kasta Brahma, seperti itu ya konco-konco. Jadi Sabtu Kliwon ini mendapatkan naungan seperti pada kasta Brahmono, seperti itu katanya, seperti itu ya. Itu yang saya tahu. Coba konco-konco bisa cari info lain apakah benar atau mungkin saya salah. Tapi kalau salah jangan dihujat ya, kita kan sering belajar. Konco-konco hanya perlu membenarkan saja. Nah, dan Sabtu Kliwon ini sendiri menurut Primbon Jawa ini tuh memiliki energi yang sangat besar, sangat baik, dan apa ya, yang sakral gitu ya. Karena wetonnya sendiri Sabtu Kliwon itu memiliki weton yang tertinggi nomor 2 ya, jumlahnya 17. Yang 18 itu juga ada, yaitu Sabtu Pahing ya. Dan Sabtu Kliwon ini memiliki neptu 17, yang mana semakin tinggi weton itu dianggap semakin memberkahi, barokai, dan banyak rezeki. Maaf saya agak sedikit batuk ya. Baik, yang ketiga yaitu jatuh pada Minggu Pon. Weton paling sakral memiliki spiritual tingkat tinggi itu jatuh pada versi saya jatuh pada Minggu Pon, Minggu 5 dan Pon itu 7, yang berarti jumlah neptunya 12 ya konco-konco. Dan neptu 12 itu merupakan neptu yang sedang, tidak rendah dan tidak tinggi, seperti itu. Dan Minggu Pon itu juga berada pada lakuning kembang, yang artinya simbolnya itu simbol kapak ya. Berarti Minggu Pon ini berpotensi sebagai garis sejajar datangnya wahyu kejayaan. Bisa dilihat ya, Minggu Pon itu kan standar, tidak besar dan tidak rendah. Jadi dia tuh orangnya tuh netral, bisa membawa diri, bisa membaur dengan mungkin kaum kecil, kaum sedang, dan kaum tinggi. Dia itu orang yang humble serta memiliki kekuatan yang luar biasa, rendah hati, dan orang yang paling menghargai antara sesama sak podo-podo, sesama manusia sama orang. Entah itu orang yang kecil, sedang, orang yang
besar derajatnya. Orang Minggu Pon ini orang sangat menghargai sesama, tidak sombong dan tidak banyak tingkah laku yang buruk. Tetapi tergantung juga kembali pada bagaimana dia dipahat sejak kecil, bagaimana dia berada dalam lingkungannya sejak kecil, bagaimana dia berbaur atau berteman dengan orang-orang sejak kecilnya itu seperti apa. Karena faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor kebiasaan itu dapat memahat seseorang menjadi orang yang baik, orang yang buruk, orang positif, dan orang yang kurang baik. Seperti itu ya konco-konco. Dan yang terakhir konco-konco yaitu berada di Jumat Wage, Jumat 6 dan Wage 4. Lomba kok rendah ya, seperti yang saya katakan bahwa neptu itu bukan patokan orang kaya, miskin, baik, jelek, tidak patokan ya. Walaupun dia memiliki neptu rendah, neptu tinggi, itu tergantung bagaimana dia dididik, bagaimana dia menjalani atau mengapu jiwa keadaannya gitu, berbaur dengan orang seperti apa, berada dalam lingkungan orang seperti apa, dan dididik dengan orang tua seperti apa. Jadi walaupun Jumat Wage memiliki neptu 10, ini bukan berarti dia itu orang yang buruk atau orang yang apesial dan sebagainya, tidak seperti itu. Karena Sabtu Wage itu memiliki elemen air, yang artinya air itu adalah sumber kehidupan yang pertama ya. Orang akan mati tanpa air, orang tidak akan bisa hidup tanpa air, dan suatu planet tanpa air juga tidak bisa dibuat untuk melanjutkan sebuah kehidupan, karena elemen air itu sumber yang paling utama. Dan Jumat Wage ini dikaruniai sebagai wahyu pengetahuan. Berarti Jumat Wage ini orang yang cerdas, pandai, cerdik, tidak pantang menyerah, suka belajar, dan tidak bosan untuk menimba ilmu yang didapat. Jadi kalau dia udah tahu, dia mendapatkan ilmu lagi, dia tidak akan bosan untuk belajar, seperti itu. Jadi maka dari itu ilmu spiritual atau sakral ini dapat melekat pada Jumat Wage ya, karena seperti tadi dia tidak bosan atau tidak mudah bosan untuk belajar, hobi belajar, pandai dan cerdas. Baik konco-konco, seperti itu ada 4 weton paling sakral memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi versi saya. Semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat buat konco-konco, menambah pengetahuan, dan terima kasih buat yang sudah nonton. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, murah kesehatan, berkah barokah apa yang dijalankannya. Amin amin Allahumma amin. Amin amin ya Allah. Ya amin amin ya robbal alamin. Baik konco-konco, cukup sekian video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.